لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Mungkin di luar sana banyak yang kecapean karena hari libur. Ya, menuruti anaknya, ya termasuk saya sendiri, agak sedikit terkuras tenaga karena kemarin habis isi khutbah di Jakarta cukup jauh. Kemudian pulangnya saya harus menyenangkan anak dulu sebelum masuk pondok. Karena hari ini sudah masuk pondok lagi. Sehingga badan terasa agak linu, ya capean lah pasti ya. Tapi itu semua tidak membuat kita kendor untuk beribadah. Tahajudnya, tilawahnya, ya tetap jalan ya. Begitu ayah bunda ya. Teriring doa untuk kita semua sehat, sadayananya, sehat semuanya. Ya bagi anak-anak kita yang sebentar lagi mau masuk pondok, kita doakan diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, panjang umur, sehat walafiat. Ya. Karena ini sudah rata-rata sudah masuk pondok semua. Masa liburan sudah selesai. Ya. Baik. Tema kita hari ini ya.
Berhubung ini masih suasana ya awal tahun ya. Tentunya saya terus mengajak, memberikan cambuk semangat untuk kita semua. Ya. Jangan sampai di tahun 2026 ini justru tahun kita ngedrop. Ya. Tapi justru dibalik. Tahun 2026 ini ya kita jadikan tahun momentum untuk merubah. Ya. Allah yang ngerubah, bukan kita yang ngerubah. Tapi kita harus ngerubah diri. Ah, itu loh maksudnya. Ini paham Bu ya? Begini maknanya tuh. Nah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah hidup kita ketika kita sendiri bisa merubah kedekatan kita sama beliau, sama dia. Dia itu siapa? Allah. Nah gitu ya. Nggak boleh bilang beliau ya, karena nggak bisa dipegang. Ya. Ya. Saya ulangi. Allah akan merubah hidup kita ke arah yang lebih baik di saat kita sendiri sudah merubah diri kita, ya, kedekatan diri kita ke dia, gitu. Nih nyambung nggak nih? Ya. Karena banyak di antara kita yang keliru menyikapi, ya. Nah, ada kalimat yang saya sampaikan kemarin itu, ya. Kita ini semuanya ingin segala sesuatunya terwujud, tapi kita enggan untuk bersujud. Nah, kalau kita ingin Allah Jalla Jalaluh mengabulkan doa-doa kita, tentunya mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ini sederhana. Nah biasanya kalau kita makan terbalik ya. Kita ngotot terus ingin diperbaiki hidup kita, dibenahi hidup kita oleh Tuhan. Tapi kita sendiri enggan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya, nyambung ya. Nah, kita teriak-teriak, "Ma, minta beliin sepeda, Ma. Minta beliin laptop, Ma. Minta beliin HP baru, Ma." Teriak-teriak. Ya. Tapi kita sendiri nggak pernah patuh terhadap aturan emak kita. Kata emak kita, jangan begadang nak ya. Tetap aja begadang. Kalau begadangnya zikir sih nggak apa-apa. Ini begadangnya cuma main. Ya, nggak jelas. Kata emak kita, rajin-rajin nak ya. Tuh bersihin rumah. Ini banyak debu, belum disapu, belum dipel, belum dibersihin. Cuek bebek, kita biarin rumah berantakan. Ya. Terus jangan berantem nak ya, akur ya sama adeknya ya. Malah ribut mulu sama adeknya. Tuh. Tapi ngotot. Ma, minta beliin HP dong, Ma. Ma, minta beliin sepeda dong, Ma. Ma, minta beliin laptop dong, Ma. Ya. Kira-kira nyambung nggak tuh kira-kira tuh? Ya. Kira-kira tertunaikan emak kita tuh kira-kira redo nggak tuh beliin kita HP? Emak kita tuh redo nggak beliin kita laptop, beliin sepeda? Nah, kayaknya nggak mau. Emak kita nggak mau. Nggak bakal mau. Yang ada marah.
Ya, udah keluarlah ya aslinya seorang ibu, ngamuk, marah-marah. Gimana sih ini anak nih, ribut mulu, berantem mulu, suruh nyapu oga, ya, suruh bersih-bersih nggak mau, suruh tidur lebih awal nggak mau, pengennya begadang mulu, nggak bakal mau. Ya, ya, yang ada apa? Emak kita, wah, dah, nggak mau emak beliin, malas emak beliin, ngapain? Kamu nggak mau nurut. Emak bilang gini, lu bilang gini. Emak bilang gini, kamu bilang gini. Nah, tuh. Itu rata-rata tuh hamba Allah tuh begitu tuh. Ya. Ngotot pengen beli ini, pengen minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tapi aturan Tuhan dicuekin. Ya. Kata Allah, ayo berdoa kepadaku. Kabulkan doamu. Nggak mau dia berdoa. Malah maksiat terus. Ya. Kata Allah, ayo sholat. Ya. Nggak mau dia sholat. Nah, dia cuek. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ah, cuek. Anteng aja tuh, ya. Masjid udah bilang azan sudah teriak hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ah, masih cuek. Apalagi kalau subuh. Kalau subuh, waduh. Ini saya sendiri nih punya anak santri. Jujur, tantangan bagi saya. Kalau subuh masih susah. Ya. Tuh. Tapi beda kalau untuk maksiat, cepat itu. Ya, cepat maksiat. Enggak usah diajak kalau maksiat mah. Digerak sendiri hatinya. Nah, ini tamparan untuk kita semua Bapak Ibu. Ayo, kita sadari semua. Kalau bahasa kerennya refleksi tahun 2025. Jangan terulang lagi hal-hal seperti itu. Ya. Tuh. Saya kadang jujur bersedih hati saya. Jadi kita ini sebagai hamba Tuhan itu, hamba Allah itu, seakan-akan kita ini mencat-mencat Tuhan, kita mencat-mencat Allah. Ya. Ketika kita ada sesuatu yang ingin terkabulkan, wah, tolong dong, Pak Ustadz doain dong, cepet nih, saya tuh lagi butuh. Kalau bahasa butuh, semua orang butuh, atuh. Gak ada orang di dunia ini gak butuh, semuanya butuh. Ya, Pak Ustadz tolong dong. Udah pakai tolong dong lagi. Ya, hutang saya banyak, doain dong. Allah, giliran ditanya, ya iya. Jadi mencat-mencat Allah, ngatur-ngatur Allah, padahal Allah sendiri ngatur kita. Nah ini hamba-hamba akhir zaman ini. Ya, apalagi kalau sudah, saya pernah nerima tamu, merasa orang kaya, masuk ke rumah, ya saya seperti biasa, melayaninya dengan sopan. Ya, pas ngobrol pertama kakinya diselonjorin, sembari goyang-goyang ujung kakinya itu, sambil curhat. Jadi gini Ustadz, saya ini punya perusahaan sendiri. Wih, saya bilang, sombong kali kau dalam hati sih. Ada ya orang kayak gitu yang nggak punya adab ya. Saya bilang nggak apa-apa lah.
dia nggak punya adab sama saya, karena saya juga manusia biasa. Tapi jangan coba-coba nggak punya adab dengan Tuhan, hancur ente. Nah, baru kali ini sih, waktu itu saya terima. Ya mudah-mudahan nonton ini. Ya gimana kita mau ngedoain kalau ente sendiri nggak punya adab? Iya, Bang, dia gak agak deh. Nah, mana nak ni melotolo na pecende-cende ni aja na ma kesana. Apa sih bahasa Bugisnya? Kalau kaki di ini dilurusin. Hati-hati, orang-orang kayak gini tuh biasanya sebentar lagi hancur. Nah begitu ya Bunda, ini rahmati Allah. Nah, ya. Mapas si lojo. Mapas si lojo. Nah, tetapi akan berbeda ya Bunda, suasananya kalau begini. Sekarang kita balik. Ya, kita balik sekarang. Kalau tadi, ya, nggak mau nurut sama kata emak. Kata emak begini, 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 dia nggak menurut. Tapi ngotot, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Ngotot. Ya, kalau di Jawa selonjoran, Bu ya. Sekarang saya nanya Bunda, ini maaf nih. Kita bertamu ke orang yang kita anggap guru, kita bertamu ke orang yang kita anggap sebagai ulama, kita bertamu ke orang yang kita anggap apalah ya, mau curhat. Tapi masuk ke rumahnya langsung duduk selonjoran sambil goyang-goyang, sambil curhat. Kira-kira adabnya kemana tuh? Nah, ini saya berharap mereka nonton ini. Ya. Karena tak mungkin pula kan saya tegur langsung. Kalau saya tegur langsung itu nanti bahaya. Nah, saya cuma berdoa, ya Allah, ini kasih ini orang nih hidayah ini. Nggak dapat hidayah nih orang. Mungkin karena merasa kaya, ya, merasa hebat, merasa punya banyak duit. Ya maaf, Aris Alwi, mohon maaf ya. Nggak bergeming kalau hal-hal kayak gitu. Ya. Ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita balik nih Bunda. Nih, kita balik nih. Seorang anak ya sama ibunya rajin. Rajin, Bang. Dan nggak usah disuruh. Ya, ruang tamu kalau sudah per 3 jam, per setengah hari, disapu, dibersihin, dipel. Sofa dibersihin, dipel. Ya. Ya. Kemudian nggak usah disuruh. Ya. Terus jam 8, jam 9 udah langsung tidur. Terus dengan adeknya aku justru jadi panutan buat adeknya, nggak dibikin adeknya kesel. Gitu. Ya. Kemudian ya, kalau ada sampah dibuang, ya. Kalau lagi cuci piring numpuk, tanpa disuruh dia sendiri bantuin ibunya. Coba kira-kira tuh. Anak seperti itu, ya, gimana kira-kira tuh? Seneng, emaknya seneng, ya. Dan kalau ketemu anak seperti itu, kira-kira emak kita, ya, bagaimana kira-kira tuh? Emak kita seneng, emak kita bangga, ya.
Sehingga kalau emak kita sudah senang, emak kita sudah bangga, nggak usah lagi minta. Ya, ya Bu Lilis nggak usah minta, nggak usah minta. Emak kita nawarin, ya, enak, ya. Emak lihat HP kamu udah rusak nak, nih, emak beliin deh yang baru. Begitu. Ini sepeda kamu juga udah rusak nih nak, ya. Udah, nanti, yuk besok kita ke mall, kita beliin baru ya. Enggak lama satu lagi. Ya, ini kan kamu udah banyak tugas ini, kayaknya udah perlu punya laptop ya. Udah, besok emak beliin. Nah, begitu analogikanya. Bikin emak kita senang. Nggak usah minta Ibu Ica, nggak usah minta. Ya, emak sendiri yang ngerti. Nah, inilah gambaran analogi karena kita ini sebagai hamba terhadap Tuhan. Ya. Ini mintanya mencat-mencat, ngatur lagi udah gitu, minta dipercepat lagi doanya dikabulkan. Tapi pas dilihat tingkah lakunya, jauh dari seorang hamba yang nurut. Coba, gimana Allah mau ngabulin? Nah, ya kan? Nih, saya mengajak Bapak Ibu berpikir secara rasional. Ya, saya ngajak Bapak Ibu berpikir rasional ini. Ini betul nggak siapa yang saya katakan tadi? Ya, singkat ceritanya, ya udahlah. Ya, jadilah anak yang soleh soleha, jadilah anak yang manut, jadilah anak yang ya menjadi teladan. Nanti juga emak bapak akan ngelihat, akan ngasih reward, ya. Nah, ini jangan dibalik. Ini kadang dibalik suasananya. Allahu Akbar. Ya. Baru punya hajat nih, hutang. Biasanya kan gitu ya, hutang numpuk, hajat belum terkabulkan, ekonomi redup, rumah tangga uring-uringan, ya. Anak susah diatur. Ah, udah komplit dah tuh, ya. Hutang banyak, ya. Terus ekonomi sedang empot-empotan, rumah tangga sedang batuk-batuk. Waduh. Anak susah diatur. Wah. Udah mulai tuh ngumpul tuh. Ya. Ini racun-racun dunia ngumpul semua. Ya. Bukannya mendekat dengan Allah, malah semakin menjauh dengan Allah. Ya, kumaha engke wae lah. Tah teuing hirup kieu teuing, antepkeun we. Biasanya bahasa Sundanya gitu. Bodoh teuing, masa bodoh teuing cenah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah ya Rabbi. Jangan atuh begitu. Kalau kita banyak hutang, kalau kita banyak kondisi kita sedang carut marut, ekonomi kita sedang tidak baik-baik, ya. Kemudian rumah tangga kita juga sedang, ya. Nya heueuh tuh Bu Mas, osok kitu ngomongna teh kajen teuing, antepkeun we, bodoh teuing cenah. Kumaha engke wae. Lain kumaha engke kumaha. Bukan gimana ntar aja, tapi ntar gimana. Itu harus dirubah. Ya. Ini yang banyak keliru nih. Itu rutin terus, ya. Ari paribahasana mah gini ya, kalau saya itu sederhananya bahasa sederhana banget yang bisa dipahami, ya. Ini yang bisa dipahami sederhana bahasa Indonesia saya nih, ya. Gini deh, ya. Kalau memang kita merasa
hidup kita masih ompot-ompotan, hutang kita banyak, ya. Kemudian rumah tangga kita sedang oleng, anak kita sedang susah diatur, ya. Pikiran kita sedang kacau balau. Sederhananya apa? Kita kan punya Tuhan. Kita punya Allah. Itu loh maksudnya. Ini sudah kondisi begitu malah makin jauh sama Allah. Yang dikejar dunianya yang dikejar. Ya. Allahnya ditinggalkan dulu. Nah, ini yang keliru berat ini. Lagi azan, berangkat. Ya. Ini subuh, masjid lagi azan, berangkat kerja. Dengan alasan apa? Saya kerja. Kalau nggak kerja, nggak mungkin selesai urusan saya. Terbalik. Maaf ya, nih agak galak saya nih. Terbalik. Ente ngejar apa? Ya. Dunia tuh ada di situ. Ada di masjid. Datangi masjid, bersujud ente, minta sama Allah, ya Allah aku banyak hutang. Ya Allah ekonomi saya sedang carut marut. Ya Allah rumah tangga saya begini. Ya Allah anak saya begini. Laporin ke Allah. Baru melangkah. Ini enggak. Masjid ditinggalin. Jelas-jelas lagi azan ini. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nangis kadang kita ngelihat orang-orang kayak gitu. Ya. Bu, bukan sia-sia kerjaan ente, enggak sia-sia. Tapi coba lihat hasilnya. Ya, berangkat pagi, pulang tengah malam. Kaya enggak? Ya. Berangkat pagi, pulang tengah malam. Ya. Buat makan aja masih ompot-ompotan. Kenapa? Karena Tuhannya ditinggalin, Allahnya ditinggalin. Itu loh maksudnya. Laporin dulu ke Allah. Wahai Allah, aku tuh minta ini, aku minta ini. Ini aku mau berangkat kerja, ya Allah mudahkanlah. Begitu caranya. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Dan bukan hanya 1-2 orang yang seperti ini. Banyak. Boleh jadi ada di sekeliling kita seperti itu. Dia lebih mengutamakan dunianya ketimbang Tuhannya. Ya. Tapi sekarang coba balik. Ini lewat lagi waktu nih. Ini lagi greget saya nih, lagi greget banget nih meluruskan otak-otak yang agak error. Ya. Ya. Iya. Coba diluruskan ayah bunda. Allah dulu baru dunia. Giliran saya yang bikin VT kayak gitu, apa? Ditanggepinnya, mana bisa Ustadz? Kalau nggak kerja tetap aja kita kere. Ayo, mau nantangin? Ya. La ilaha illallah. Iya, saya nggak ngelarang kerja, silahkan kerja. Tapi ajak Tuhan kita untuk sama-sama, itu loh maksudnya. Bukannya saya ngelarang kerja, silahkan Anda kerja. Silahkan Anda ikhtiar. Tapi ada namanya balance. Ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ente jangan capek ngejar dunia. Capek ente ngejar dunia. Nggak dapet. Nggak dapet. Ya. Jadilah karyawan Allah. Bekerjalah dengan Allah. Itu loh maksudnya. Tapi kan Ustadz, kalau saya nggak banting tulang, berangkat pagi, pulang malam, nggak mungkin saya bisa. Itu buktinya Anda nggak kaya-kaya tuh. Begitu. Kerja kita dengan Allah. Akhirnya saya diserang balik. Buktinya Ustadz, rajin tahajud, rajin ngaji, rajin sedekah, itu buktinya nggak kaya-kaya. Siapa bilang? Saya kaya. Anda salah. Saya kaya. Kaya apa? Kaya hati, kaya ilmu, kaya iman, kaya harta, sedang proses. Yuk kita berdoa, udah lewat waktunya.
Allahu Akbar. Ini sebenarnya, ya nantilah, semakin maju nanti waktu ya. Nanti kita akan tutup jam 4, semakin maju waktu. Karena sholat subuhnya juga sudah makin mundur ya. Nah, jadi begitu ya Bunda ya, mohon maaf. Saya kalau ngomong ibadah, gerget saya orangnya. Nah, ini Ibu Eni nih. Ibu Eni ini jamaah kemarin berangkat umroh bareng sama saya. Saya nggak kerja Ustadz, tapi alhamdulillah karena dekat dengan Allah, Allah berangkatkan saya umroh. Begitu caranya. Ya. Ini pagi-pagi berangkat, lupa sholatnya. Sampai yang bikin saya nangis itu apa? Sampai nggak sholat coba. Jangankan namanya sholat tahajud. Jangankan namanya tilawah. Jangankan sedekah. Sholat subuh aja enggak. Demi ngejar dunia. Halo. Wahai hamba Tuhan. Keliru ente. Allahu Akbar. Keliru. Ente ngejar apa? Ayo. Saya nanya. Ente ngejar apa? Ngejar harta. Yang punya harta siapa? Ente ngejar rezeki. Yang punya rezeki siapa? Kan begitu. Tapi Ustadz kalau saya nggak datang sekarang nanti saya nggak dapat. Ya betul. Tapi lihat yang punya rezeki itu siapa? Ya Razak. Allah. Allah yang punya rezeki. Kenapa ente tinggalin yang punya rezeki? Tapi ente habis-habisan ngejar rezeki itu sendiri. Bagaimana mungkin rezeki ente bisa dapat ketika ente sendiri nggak minta sama yang punya rezeki? Itu loh maksudnya. Allahu Akbar. Bu, saya ini saya korban, Bu. Ya. 15 tahun saya ngantor. Ya. 15 tahun saya kerja pontang-panting, berangkat subuh, pulang tengah malam, nggak dapet. Yang dapat apa? Riba. Yang dapat apa? Pinjol. Waktu itu belum ada pinjol, bangke. Ya. Yang dapat apa? Berantem mulu. Yang dapat apa? Hutang nambah terus. 15 tahun saya. Nih, makanya saya berani memproklamirkan bahwa saya punya pengalaman. Begitu. Tapi setelah saya rubah konsep hidup saya, Tuhan dulu, Allah dulu. Saya ingin menjadi karyawannya Allah. Saya ingin bekerja dengan Allah. Allah rubah total 180 derajat. Allahu Akbar. Ibu, dulu saya mau beli buah. Kalau habis gajian, mau beli buah, mikir saya. Kalau mau beli buah itu, ya Allah, kalau saya beli buah 50.000, kurang lagi deh jatah istri saya. Begitu pikiran saya dulu. Ya Allah, kalau saya sedekah 10.000, kurang deh. Itu dulu pikiran. Kenapa? Karena memang uangnya betul-betul. Ya. Tapi sekarang dirubah semuanya sama Allah. Saya nggak mikirin duit sekarang tuh, nggak mikirin saya duit sekarang. Yang saya pikirin bagaimana caranya istiqomah tahajud, istiqomah tilawah, istiqomah sedekah. Itu yang saya pikirin sekarang. Duit mengalir terus. Ya. Mengalir terus. Tiba-tiba ya panggilan ngajar, panggilan khutbah, panggilan ini, panggilan itu. Allah yang mengatur semua. Pak Ustadz, alhamdulillah rumah saya laku Ustadz. Ini minta nomor rekeningnya. Tuh, Allah yang ngatur semua. Pak Ustadz, anak saya sembuh Pak Ustadz. Saya pengen ngasih Ustadz hadiah. Nggak usah dikejar, nanti datang sendiri. Ya, Pak Ustadz, saya dapat proyek besar. Ini, saya mau ngasih Ustadz 10%. Tuh, begitu cara Allah. Nah, caranya gimana? Allah dulu. Itu loh maksudnya. Gergetan.
Yuk kita berdoa. Nih udah waktunya udah 12 ini ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, mama, ibu, bapak, abah, ampura kalau saya udah ceramah begini kadang greget saya. Kadang greget saya itu demi Allah, saya kasihan lihat antum. Coba rubah mindset. Yang masih banyak hutang, rubah mindset. Allah dulu. Ya, Allah dulu. Ya, yuk kita berdoa. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Sekadang saya ketawa sambil nangis saya ngelihat kalau sudah begini. Kenapa hati kita masih jauh sama Tuhan? Jelas-jelas Allah yang ngasih semuanya. Coba. Kenapa kita jauh dari Allah? Bukankah Allah itu maha? Allahu Akbar. Itu yang dirubah. Hujan-hujanan berangkat. Kenapa nggak tahajud dulu? Masjid lagi ngajak sholat malah kita tinggalkan. Akhirnya hutang ente nambah terus. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai saudara-saudaraku semua, mari kita buka pintu hati kita untuk terus dekat dengan Allah. Wahai Bapak Ibu, para penonton, para jamaah, para santri, bukalah hatimu semua, dekati Allah, kerjalah dengan Allah. Ketika kita bekerja dengan Allah, Allah mudahkan semua demi Allah. Saya sudah membuktikan. Bekerjalah dengan Allah. Dekati Allah. Jangan jauhi Allah. Jangan jauhi Allah. Istiqomalah selalu merintih. Meminta, bersujud, bersimpuh. Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang meminta. Hanya saja kitanya yang terlalu songong, kita yang terlalu sombong. Baru sehari 2 hari kita berdoa, kita udah langsung minta instan. Sementara dosa kita numpuk. Sementara dosa kita selangit. Permohonan kita segudang, tapi ibadah kita secangkir. Bagaimana mungkin Allah ijabah doa kita? Ampunilah kami semua ya Allah. Ampunilah dosa kami semua ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jamil ma'asyi wal dzunub. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Khususan ila ruhi man ajazani ustazuna jamil muslimina wal muslimat wal mu'min. Yuk ruqyah langsung ya. Ini waktu agak mepet, kita ruqyah langsung. Di tengah hujan di luar sana, aku yakin doa kita dijabah. Ini hujan gede banget di luar. Karena rumah saya didak ya, dan suaranya agak nggak keluar, maka nggak kedengeran. Adalah kedengeran sedikit ya. Kencang banget hujan di luar. Di tengah hujan, Allahumma shayban nafi'a. Doa mustajab itu hujan, ba'da asar, jelang maghrib. Terus kita sedang tengah malam.
sepertiga malam saat ini. Bayangin, momentum seperti ini jarang terjadi. Mari kita aminkan doa-doanya. Yuk, jangan pelit-pelit, ngetik amin, amin. Biniatis syifa seluruh jamaah kami, ya Allah, angkatlah seluruh penyakitnya, ya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Alladzi khalaqani fa huwa alladzi huwa wa yamsaskallahu bil falakasi falahu illahu wa khana fala raddu li fadi. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasyawa kafi ibnu matika semuanya. Min syarri wajhil asmaqul jin wa rasul jazami ma'a seluruh penyakit dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, sembuhkan semuanya ya Allah. Bihaqqillah birahmatika. Innama yastajibul ladzina yasma'ul mauta ya batun. Fasayakfikahumullah fasayakfikahum. Rabbi anni masyanad dur wa anta. Rabbi anni masyanad dur anta rahmur rahim. Sembuhkan semuanya ya Allah. Ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah. Sekarang yang terakhir kita minta sama Allah. Yo, mana yang teriak-teriak? Aku banyak hutang, ayo. Jangan cuma teriak banyak hutang, teriak ke Allahnya. Jangan teriak ke arisnya, teriak ke Allah. Ini waktu mustajab kita berdoa nih, ya. Sepertiga malam kita berdoa, hujan lagi di luar sana, hujan gede banget, ya. Allahu Akbar. Yo, aminkan. Wahai Allah, Zat yang maha menatap, Zat yang maha melihat, Zat yang maha menyaksikan. Saksikanlah hambamu saat ini ya Allah, sedang bersimpu di hadapanmu ya Allah. Di waktu yang paling mustajab ini ya Allah. Kondisi hujan di luar ya Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang berdoa di saat hujan deras, orang yang berdoa di tengah malam, itu mustajab sangat doanya. Beruntunglah kita saat ini saudara-saudaraku yang bangun bersimpu di hadapan Allah memohon, ya Allah, ya Allah, lunasilah hutang-hutang saudara-saudara kami semua ya Allah. Lunasilah seluruh hutang-hutang saudara-saudara kami semua ya Allah. Gerakkanlah hati saudara-saudara kami ya Allah untuk beribadah kepadamu ya Allah, ya muqallibal qulub. Wahai Allah, berikanlah kami rezeki yang berlimpah ruah ya Allah, agar kami tidak diremehkan ya Allah. Jadikanlah kami kaya raya ya Allah. Jadikanlah kami kaya raya, kaya harta, kaya ilmu, kaya hati, kaya iman ya Allah, agar ungkapan, ucapan kami bisa didengar ya Allah. Bagaimana mungkin ungkapan, ucapan kami bisa didengar di saat kami sendiri masih miskin ya Allah. Kayakanlah kami ya Allah. Kayakanlah kami ya Allah. Berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Istajib doana ya Allah. Ya Allah ya Hanan, ya Allah ya Manan, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Ghani, ya Mughni, aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana ya Allah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Wa bil khairi ya fattahu faftah wa bil huda wa lirizqi ya razzaqu kulli musahhila. Istajib doana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Ziyaratal haramain. Ya Allah, jadikanlah kami kaya raya, kaya harta, kaya iman, kaya ilmu, kaya hati ya Allah. Takdirkanlah kami menjadi hambamu, hamba yang dermawan, hamba miliarder dermawan, hamba hartawan dermawan, kaya raya tajir melintir ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah anak jodoh keturunan untuk saudara kami. Ya Allah, takdirkanlah kami menjadi hambamu ya Allah, yang sehat walafiat, panjang umur, yang selalu mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami semua dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah. Anak-anak kami, istri-istri kami, suami, santri, jamaah kami semua ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset kami ya summa dahuna.
Istajib doa ya Allah. Berikanlah kemudahan, kelancaran, rezeki untuk travel kami ya Allah, agar bisa memberangkatkan umroh kepada jamaah-jamaah. Hadirkanlah jamaah yang berlimpah ruah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, mohon maaf. Saya kalau udah berdoa, betul-betul nyampe. Saya emosional, saya nggak bisa tertampung. Ini bukan skenario, ini bukan sengaja, tapi muncul dari hati saya. Mengajak Bapak Ibu untuk betul-betul dekati Allah, hadirkan Allah di saat kita berdoa. Enggak usah takut, nanti kita jadi kaya raya, tenang. Minta aja dulu sehat panjang umur. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa saya sebelum aku merasakan namanya nikmat kaya raya. Kaya harta, kaya iman, kaya ilmu, kaya hati. Begitu ya. Sampai ketemu jam 05.00. Jantung Al-Waqiah. Ya, kita berdoa ya di tengah hujan deras. Ya. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teruskan minta ampun sama Allah ya. Ayo minta ampun sama Allah. Ya. Allahu akbar walillahil hamd. Ingat Allah dulu. Ini dunia dikejar-kejar, pontang-panting ngejar dunia. Allahnya ditinggal. Ketawain sama Allah nanti. Ya. Allahu akbar.